Shalom, selamat pagi Amang Inang. Kita akan memasuki ibadah kita di minggu ini, yaitu minggu pertama setelah Epifanias. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tersembunyi niat kasih selamatnya manusia di atas bumi, hidup dalam dosanya, semuanya tersesat dalam kehidupannya. Pernyataanmu Tuhanku menyinari hatiku, bahagialah jiwaku hingga akhir hayatku. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukumnya yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon dari kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Yesus menyambut tiap orang yang menyesal.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang yang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan kepada kita untuk minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 14 ayat yang pertama sampai ke-6, dan kita akan membacanya secara responsoria. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada yang mengikuti para pembohong. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Pada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Dan bunga yang indah, ikan di laut, semua ciptaannya yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang jaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu persekutuan yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja AKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Warta Jemaat Minggu 12 Januari 2025. Nama minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias, dengan topik diutus untuk memberitakan firman Tuhan, atau disuruh maka tidakon hatani Tuhani. 2. Pemberian cenderamata. Pada hari ini Minggu 12 Januari 2025 akan diadakan pemberian cenderamata dari gereja untuk keluarga almarhum Sintua Bernhard Samuel Arif Lumantobing sebagai penghargaan kepada Sintua Samuel Arif Lumantobing, Majelis AKBP Mampang Perapatan yang telah meninggal dunia saat masa aktif pelayanan. Cenderamata akan diberikan setelah warta kepada perwakilan keluarga. 3. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 12 Januari 2025 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 4. Pelajar Katekisasi CD. Pada hari ini Minggu 12 Januari 2025 akan dimulai kembali kegiatan belajar mengajar katekisasi CD. Seperti biasa pukul 10 WIB diberitahukan kepada pelajar katekisasi CD TA 2024-2025 untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. 5. Persembahan ibadah Natal dan Tahun Baru bagi keluarga. Persembahan ibadah Natal dan Tahun Baru keluarga sudah dapat diserahkan ke sintua sektor masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening HKBP Mampang Perapatan. Pendaftaran guru sekolah minggu. Telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 2025-2026. Untuk itu, bagi yang rindu melayani sekolah minggu menjadi guru dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari Sintua Wik masing-masing diserahkan kepada sekretariat. Pembekalan dan sermon guru sekolah minggu pada hari Sabtu 18 Januari 2025 pukul 09.00 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan pembekalan dan sermon seksi dan guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada semua seksi dan guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti pembekalan tersebut. Pendaftaran pelayanan marturia HKBP Mampang Perapatan sesuai dengan program kerja Dewan Marturia tahun 2025 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayan song leader dan tim multimedia, maka telah dibuka pendaftaran untuk pelayan song leader dan tim multimedia di HKBP Mampang Perapatan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam bernyanyi ataupun multimedia, dapat mendaftar Sintua Wik masing-masing. 9. Distribusi almanak dan kalender HKBP 2025. Bagi anggota warga jemaat HKBP Mampang Perapatan sudah dapat menerima almanak dan kalender HKBP 2025 dengan menghubungi Sintua Wik masing-masing. Warga jemaat yang sakit. 1. Amang Nata Desmanik, sektor 2 dirawat di rumah. Amang Pesta Robert Siahaan, sektor 1 dirawat di rumah. 3. Amang Beli Desa Ragi Sijabat, sektor 3 dirawat di rumah. Sela Boru Pardosi, sektor 3 dirawat di RS Tria Dipa. Inang Nyonya Silahahi Sintua Boru Gurning, sektor 3 dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Dendri Samosir, sektor 5 dirawat di RSUD Pasar Minggu. Dan Nyonya Sitompul Baru Pasaribu, sektor 1 dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakan kepadanya dan ia akan bertindak. Kemudian Minggu Diakoni Sosial. Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 kita akan mengumpulkan persembahan diakoni sosial. Amplop yang akan dibagikan
akan dibagikan. Kita akan mengumpulkan ke depan altar untuk mengumpulkannya. Terima kasih. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kemudian ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan pada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 669. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini,
tertulis di Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai ayat 25. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai ayat 25, saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik khotbah untuk kita hari Minggu ini adalah diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Kata diutus berarti diberangkatkan, dan diberangkatkan berarti aktif. Jadi pengutusan itu berasal dan bersumber dari Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih. Siapakah yang dipilih? Adalah orang-orang yang mau percaya kepada Allah. Itu sebabnya pemberitaan Injil adalah tugas bersama, dan tugas itu diberikan kepada kita semua yang telah menerima Kristus dalam kehidupan kita. Amang dan Inang, nats ini adalah berita tentang pemberitaan Injil di Samaria oleh Filipus. Siapakah Filipus? Filipus adalah satu dari 7 pelayan atau penilik jemaat yang telah dipilih untuk melayani para janda. Di Kisah Para Rasul 6, mereka dipilih karena para murid-murid Tuhan Yesus ternyata karena kesibukan mereka, para janda ini menjadi terpinggirkan dalam pelayanan. Maka dipilihlah 7 orang yang membantu para rasul untuk memperhatikan para janda ini. Jadi di Samaria adalah tempat di mana orang-orang yang belum percaya. Jadi orang Samaria ini adalah kelas 2 atau tidak masuk kategori yang diperdulikan oleh orang Yahudi, karena orang Samaria berasal dari pernikahan campur sehingga mereka tidak dianggap. Nah, Filipus memberitakan Injil ke kota Samaria ini, dan banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menerima Yesus dan menerima baptisan. Ada seorang yang bernama Simon. Simon ini adalah seorang penyihir. Jadi sebelum pemberitaan Injil dilakukan oleh Filipus, ternyata Simon sudah menjadi orang yang terkenal karena dia bisa melakukan hal-hal gaib, karena dia adalah penyihir. Jadi ketika Filipus memberitakan firman dan melakukan berbagai mujizat, dia juga ikut dibaptis. Tetapi ketika dibaptis,
otomatis pamornya sudah berkurang. Pamornya sudah berkurang ketika para murid-murid di Yerusalem yang adalah pusat pemberitaan Injil melihat dan mendengar tentang Samaria yang sudah menerima baptisan, maka para rasul di Yerusalem mengutus Yohanes dan Petrus untuk melihat apakah para orang percaya yang ada di Samaria itu adalah benar-benar sudah percaya atau hanya ikut-ikutan. Jadi Yohanes dan Petrus diutus oleh para rasul untuk menyempurnakan pelayanan atau pemberitaan Injil di sana. Dengan kuasa Roh Kudus, Yohanes dan Petrus berangkat ke Yerusalem, dan benar ternyata di Samaria sudah banyak yang dibaptis, tetapi hanya dibaptis di dalam Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, belum menerima kuasa Roh Kudus. Maka Yohanes dan Petrus berdoa dan menumpangkan tangan sehingga orang-orang yang dibaptis di dalam nama Yesus Kristus menerima kuasa Roh Kudus. Dan Yohanes dan Petrus juga melakukan penumpangan tangan, dan ini menggerakkan hati Simon ingin seperti mereka. Ketika Yohanes dan Petrus menumpangkan tangan, maka kuasa Roh Kudus berada atau turun kepada orang-orang percaya, dan ini membuat Simon tergelitik hatinya untuk menyamai Yohanes dan Petrus supaya dia juga mampu menumpangkan tangan, dan kemudian juga orang-orang yang belum percaya mereka menerima kuasa Roh Kudus. Jadi dia di dalam ketidakpengenalannya atas kuasa Roh Kudus, ia bahkan menawarkan uang. Ia menawarkan uang kepada Yohanes dan Petrus dan mengatakan mau membeli kuasa Roh Kudus itu sehingga dia mampu menumpangkan tangan, dan juga kuasa Roh Kudus akan berlangsung kepada orang-orang yang menerima penumpangan tangannya. Itu sebabnya Yohanes dan Petrus marah dan mengatakan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Maka Amang dan Inang melalui nats ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang pertama, pemberitaan Injil itu adalah tugas bersama dan diberikan kepada semua orang percaya. Pemberitaan Injil itu diberangkatkan oleh kuasa Roh Kudus kepada semua orang percaya untuk memberitakan Injil. Masalahnya sekarang Amang dan Inang, pemberitaan Injil seperti apa yang kita harus lakukan? Apakah harus berkhotbah? Apakah harus melakukan kesaksian-kesaksian dengan berbicara? Maka dalam nats ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil dan diutus menjadi pemberita Injil dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea sampai ke ujung bumi. Maka kuasa Roh Kudus yang seperti apa yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita boleh atau bisa memberitakan Injil. Jadi ini bukan tentang vokasio, ini bukan tentang pidato, ini bukan tentang khotbah, karena kita tidak mungkin semua menjadi pengkhotbah. Kita semua tidak mungkin menjadi pengkhotbah. Tetapi kuasa apa yang diberikan Allah kepada kita? Kuasa yang diberikan Allah kepada kita adalah, Amang dan Inang, kuasa kesatuan. Di dalam 1 Korintus 12 dan 14 dikatakan, Allah sudah memberikan karunia-karunia roh yang berbeda kepada kita. Karunia-karunia yang berbeda, tidak semacam. Karunia-karunia yang berbeda itu adalah untuk membantu kita menjaga kesatuan. Jadi kesatuan itu karena yang beragam. Di dalam keberagaman kita sering berbeda pendapat. Sekarang ini kan Amang dan Inang sering terjadi pemaksaan kesatuan. Kalau mau Natal bajunya dress code dong, warna apa? Warna merah.
Aku nggak suka warna merah. Udahlah, demi nama punguan. Ini lagi mau merbona tahun kan Amang dan Inang. Ini juga. Padahal tema khotbahnya adalah Parha Maranggion. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya jika saudara hidup rukun, katanya. Hanya untuk membicarakan dress code saja sudah berbadai. Ada yang suka warna pink, ada yang suka warna putih, ada yang suka warna hitam. Saya warna hitam lah. Masa marbonatan warna hitam? Iya kan, biasanya warna hitam itu kan menutupi kegemukan. Jadi yang gelap-gelap saja lah, biar jangan kelihatan gemuknya begitu. Yang satu yang langsung bilang, enggak lah, yang ngejreng lah, yang warna kuning atau warna yang yang jereng lah biar kelihatan auranya, kata ibu-ibu lah. Jadi ada juga yang sedang tubuhnya dia bilang, yang sop lah, kita kan masih muda katanya. Pada awalnya tema khotbahnya adalah Parha Maranggion, kesatuan dalam keberagaman. Tiba-tiba karena baru baju aja sudah berantem. Begitu, banyak yang terjadi seperti itu. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita adalah kuasa kesatuan, menerima yang satu dengan yang lain. Unang ala nomor, jangan karena seragam, jangan kita paksakan seragam, padahal hati kita meragam. Jadi ini kecenderungan bagi kita sekarang, Amang dan Inang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesatuan apa lagi yang diberikan kepada kita? Kesatuan di dalam keperbedaan, kita mampu di dalam keperbedaan itu saling menerima satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga juga perlu kesatuan, perlu. Walaupun namanya yang berumah tangga tinggalnya satu rumah, tapi yang pasti Amang dan Inang ini sering berbeda-beda, berbeda pendapat, berbeda visi, berbeda pegangan. Itu kan berbeda pegangan ni amat tadu inatta. Sekiranya pegangan suami dan istri walaupun berbeda, ini tidak menimbulkan sakit hati atau iri dan kecemburuan. Amang dan Inang, Tuhan juga memberikan kepada kita yaitu kuasa keberanian. Allah memberikan kepada kita keberanian untuk apa? Keberanian untuk hidup, keberanian untuk berjuang, keberanian untuk melangkah dalam kehidupan kita. Filipus ini adalah orang yang baru di dalam penginjilan, tetapi dia berani untuk berbeda dengan dunia. Dia berbeda dengan tukang sihir atau Simon. Dia berbeda karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Keberanian itu kita butuhkan, apalagi kita masuki tahun 2025 ini, katanya yang adalah prediksi bahwa semua akan naik, adalah prediksi ekonomi mungkin juga akan surut. Tapi sebagai orang percaya yang diberikan kuasa oleh Allah, berangkat dengan keberanian. Keberanian itu adalah wujud bahwa kita mengasihi Allah. Jadi orang yang takut itu berarti dia orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang yang takut dalam kehidupannya adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka berangkat dengan keberanian, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran, bukan karena uang kita, bukan karena hal yang lain. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan jangan takut. Jangan takut itu adalah pesan Natal. Jangan takut itu adalah pesan untuk dunia. Maka kita turut di dalam itu semua. Maka Amang dan Inang, kuasa apa lagi yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kuasa mendidik. Jadi kuasa mendidik ini bukan hanya seperti guru mengajari anak-anak di sekolah. Kuasa mendidik ini adalah mengarahkan anak atau kaum muda untuk semakin mengenal Tuhan. Saat ini Amang dan Inang, semakin banyak kaum muda yang tidak menyukai pertemuan di gereja atau ibadah di gereja, karena sekarang marak di YouTube ibadah online dan khotbahnya lebih enak di online daripada di gereja. Lebih nyaman mendengar khotbah atau berdua sendiri daripada berkumpul. Soalnya nanti kalau di gereja ketika berjumpa dengan keluarga atau sesama yang ada di gereja, pertanyaannya sering menyelikit, membuat sakit hati. Kapan kau menikah? Apa pekerjaanmu? Berapa anakmu? Sudah di mana sekarang perumahanmu itu teh? Sudah di mana sekarang helamu? Kapan lagi anakmu ini merantau?
sering menyakitkan. Amang dan inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dia ajak, Tuhan memberikan kuasa kepada kita, kuasa mendidik, mengarahkan kaum muda untuk mengenal kebenaran, mengarahkan kaum muda semakin tahu etika. Jadi dulu kan saya tidak tahu Amang dan Inang. Kalau dulu di kampung itu untuk parmain, untuk menjadi menantu di satu rumah itu punya tes, ada tesnya. Tesnya itu adalah dibawalah nanti calon pengantin perempuan ke rumahnya, datanglah calon mertua, akan meletakkan sapu di pintu atau membiarkan sapu ini tempatnya tidak baguslah. Jadi seorang calon menantu nanti akan ketika melewati sapu ini akan ketahuan apa dia memiliki kepekaan atau tidak. Kalau seorang calon menantu ini melangkahi sapu ini, maka calon mertua akan bilang ke anaknya, ulang buati, jangan ambil itu. Kenapa? Enggak punya kepekaan, sapu di depannya saja tidak boleh dibaguskan katanya. Jadi Amang dan Inang semakin tinggi ilmu pengetahuan kaum muda sekarang melebihi kita. Tapi ternyata yang menurun adalah moral dan etika. Maka Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mendidik mereka. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang, beritakanlah Injil. Apa yang kita beritakan tentang Injil? Beritakanlah good news, bukan hot news. Karena terkadang saat ini hot news yang namanya berita-berita viral belum tentu benar. Orang sekarang karena Meta membayar orang yang FYP, katanya istilah Naposo sekarang, kalau kita live atau kalau kita menayangkan kegiatan kita sehari-hari, kita bisa dibayar kalau pengikut atau penonton kita banyak. Jadi bisa dipiralkan. Nomor badai pinuangkan dipiral dokan itu. Yang berantem aja di rumah tangga menantu dan mertua dipiralkan. Atau ada yang memaksa untuk berantem demi FYP, demi pembayaran Meta. Amang dan Inang, firman Tuhan hari ini, beritakanlah Injil, good news, bukan hot news, tetapi adalah hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Jangan pula bad news. Sekarang bad news itu gampang menyebar. Kalau satu yang mengirimkan pesan ke WhatsApp kita, apalagi kalau dibilang Yamang yang Inang ya, kalau informasi ini tidak sampai kepada orang lain, maka lihatlah apa yang terjadi besok. Katanya pula begitu kan. Jadi Amang dan Inang, beritakanlah Injil, beritakanlah good news. Pemberitaan kita tentang good news adalah apa yang kita alami. Tadi Mazmur 40, yaitu puji-pujian dari pemazmur yaitu Daud, dia menyaksikan imannya tentang pertolongan Tuhan di masa lampaunya. Dia menceritakan bagaimana Allah yang tetap berada di dalam proses kehidupannya ketika ada orang jahat, ketika ada orang yang menjerat kakinya sehingga dia tidak boleh berdiri atau tidak boleh melakukan pekerjaannya, tidak boleh untuk bergerak. Justru Allah menolong dia, meluputkan dia dari maut. Dia memberitakan itu, dia menceritakan itu kepada semua orang dan kepada kita, bagaimana Allah turut berjalan, turut bekerja di dalam masa lampau. Itulah yang kita saksikan, itulah yang kita berikan, kita bagikan kepada orang lain. Amang dan Inang, kita semua pasti memiliki good news, pengalaman yang baik di tahun yang lalu. Pengalaman bagaimana Allah menolong, pengalaman bagaimana Allah membuat kita menjadi orang-orang yang mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Sama seperti pemazmur, dia merenungkan, dia menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, membuat dia menjadi orang yang berbahagia. Itu sebabnya dia katakan di ayat 5 di Mazmur 40 ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Beritakanlah Amang dan Inang pengalaman iman. Jangan paksa
memberitakan pengalaman orang lain. Karena kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, tetapi kita tahu bahwa satu penolong kita di dalam keperbedaan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup kita. Beritakanlah good news. Beritakanlah good news sebagai kesaksian kepada orang percaya. Tidak harus berdiri di depan gereja, tidak harus berdiri di altar. Tetapi ketika kita melihat orang-orang yang sedang dirudung kesepian, memiliki masalah, kuatkan dan doakan. Beritakan bagaimana perjalanan kita ditopang Tuhan di waktu yang lalu sampai kita sampai pada detik ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kuasa Roh Kudus menguatkan kita untuk memberitakan Injil. Yang terakhir, melalui firman Tuhan hari ini, Amang dan Inang, Injil bukan hanya tentang mujizat dan penumpangan tangan. Jadi Simeon ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Simon, dia tergerak hatinya dan dia memiliki keinginan yang sangat besar untuk memiliki kuasa dan mampu menumpangkan tangan, walaupun dia harus merelakan membeli kuasa itu. Jadi ternyata mungkin Amang dan Inang, kalau dilihat dari keinginan hatinya ini, dia mungkin orang kaya. Dia kalau waktu Simeon itu berarti dia seperti mirip-mirip selebritis lah ya. Karena kemana-mana sebenarnya dia terkenal dan dia diikuti oleh orang banyak sebelum mengenal Filipus. Jadi dia punya simpanan kali, dan kemudian dia dengan penuh keberanian menjumpai murid Tuhan Yesus dan mengatakan mau membeli. Amang dan Inang, kita diingatkan karunia Allah bukan hanya tentang penumpangan tangan dan mujizat. Kalaupun sekarang banyak orang-orang pencari mujizat dan melakukan berbagai mujizat, sesungguhnya kita menyempitkan peranan dan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Amang dan Inang, ulang kampak kita madok tapi mama mujizat taboto do Amang dot Inang nadia holongan di bagasan Yesus Kristus. Sesungguhnya kecenderungan kita yang melihat karunia Allah dalam hal supranatural, sesungguhnya kita kurang menghargai pemeliharaan Allah yang lebih natural. Jadi kalau kita memaksakan untuk menerima mujizat, sesungguhnya kita kurang menghargai dan percaya kepada Allah yang justru hadir di dalam realitas kehidupan kita dalam hal-hal yang kecil. Jadi halak Kristen sedang pencari mujizat. Mujizat hanya satu bagian dari pekerjaan Allah. Masih banyak pekerjaan Allah yang boleh kita lakukan melalui diri kita, bukan melalui orang lain. Hanya yang diperlukan adalah percaya. Simeon di sini dia menginginkan penumpangan tangan. Jadi dona berlaku nuangkan. Orang mencari penumpangan tangan dan kita juga sering tanpa sadar mau menumpangkan tangan. Di HKBP Amang dan Inang hanya satu yang boleh menumpangkan tangan, yaitu pendeta. Moloneng tasuku buasa musema dalam pertangyangan. Jadi Roma kita di tahun pertangyangan latihan Amang dan Inang, mari kita datang ke pertangyangan. Kalau mau nanya banyak tentang khotbah, datanglah ke pertangyangan. Pertangyangan itu adalah kesatuan kita di mana Roh Kudus juga mengikat kita dengan satu yang lain untuk rindu firman Tuhan. Jadi Holland di HKBP hanya satu yang boleh menumpangkan tangan, yaitu pendeta. Tapi untuk memberikan berkat, bolehkah? Boleh.
Sintua boleh, kita juga boleh. Sintua memberkati kita pernah. Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Tapi menumpangkan tangan satu-satunya adalah pendeta. Mengapa? Karena gabi walusia teh anong mause di pertanyaan mah. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita diingatkan bagaimana kita dapat memberitakan Injil, menerima Roh Kudus, tapi ada juga hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertobatan. Jadi pertobatan di ayat 24 dikatakan, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan. Mengapa dikatakan Simon seperti itu? Karena di ayat 23 dikatakan murid Tuhan Yesus, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi dia diingatkan, dipicang bahwa sesungguhnya ada keinginan hatinya ingin menguasai. Hidup benar roh sisian di Tuhan Yesus mandok di ayat 22, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Maka melalui nats hari ini Amang dan Kinang, kita diberangkatkan memberitakan Injil dengan doa dan pertobatan. Artinya tidak mau mengambil kemuliaan Allah dalam pelayanan atau pemberitaan Injil kita. Beritakanlah good news, bukan hot news, apalagi bukan bad news, tetapi Injil yang menyelamatkan, menguatkan semua orang, sehingga kita boleh saling mendukung, menguatkan, dan seperasaan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di dalam ibadah hari ini. Tuhan telah menugaskan kami untuk berangkat memberitakan Injil ke seluruh dunia, yang dekat dengan kami, yang boleh kami jangkau dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Banyak hal yang membuat kami Tuhan lemah atau merasa itu bukanlah tugas kami, tetapi dalam pekerjaan, dalam perbuatan kami, dalam pembicaraan kami juga boleh memberitakan Injil. Tuhan berkatilah jemaat-Mu di dalam segala sesuatu yang mereka hadapi saat ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan, atas kerinduan mereka atas anak, atas menantu, atas juga pekerjaan yang lebih baik dan kesehatan. Tuhanlah yang memberikan anugerah-Mu kepada semua jemaat-Mu. Biarlah sukacita mereka melimpah di dalam tahun ini, walaupun banyak pergumulan yang akan mereka hadapi. Di dalam Tuhan kami akan kuat, di dalam Tuhan kami akan memiliki keberanian, karena kami tahu Tuhan banyak hal yang tidak bisa kami jangkau dengan logika kami dan pikiran kami, tapi Tuhan sediakan sebagai wujud penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya mereka semakin berlimpah dalam sukacita, umur yang panjang, dan mereka semakin bersyukur dalam kehidupan mereka. Kami juga bawakan kepadamu semua jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Biarlah cinta kasih semakin hangat di dalam keluarga, di dalam banyak masalah yang mereka hadapi. Mereka mampu memiliki perahu yang sama, tetap terarah di dalam Kristus dan saling mengasihi. Tuhan, kami juga bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu jemaat-Mu yang sakit, yaitu ada 7 orang, yaitu Natades Manik, Pesta Robert Sihaan, Beli Sijabat Sella Boru Pardosi, Nyonya Silalahi Situa Bergurning, dan Risa Mosir, Nyonya Stompul Boru Pasaribu. Mereka berada di rumah dan di rumah sakit, di dalam kelemahan mereka. Tuhan tolong kuatkan mereka, berkati obat yang mereka makan, berkati juga keluarga yang senantiasa mendukung mereka, menjaga mereka dalam cinta kasih. Tuhan, kami juga bawakan kepadamu semua kegiatan yang berlangsung di dalam gereja ini yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resot. Tuhan kiranya berkati supaya berjalan dengan baik, dan kami boleh bersuka cita atas semua pelayanan yang berlangsung di gereja ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.